أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur yang teramat sangat senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini terus kita rasakan tidak henti, terutama kenikmatan yang paling besar dalam hidup kita yang sampai dengan saat ini kita rasakan, terutama nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, kekuatan lahir dan batin, taufik dan hidayah yang alhamdulillah pada malam yang sangat baik ini Allah kumpulkan kita kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, yang merupakan fardhotun ala kulli muslimin, kewajiban kita semua, fardu ain sebagai seorang muslim. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita semua sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita semua, panutan kita, pimpinan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang kelak akan menolong kita di yaumil akhir dengan syafaatul ugmanya, yaitu yang tercinta, yang termulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, para ulama, guru-guru kita yang menjadi wasilah tersampainya ilmu untuk kita semua, dan juga sampai kepada seluruh pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam ruangan online ini dimudahkan Allah, digolongkan Allah untuk menjadi pengikutnya yang istiqomah, dan juga sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini lebih dari setahun kita melaksanakan kegiatan yang sangat berkah ini semenjak dimulainya pandemi di saja yang merasakan kehadiran Masjid Ashifa, tidak hanya gedung Ekman saja, tidak hanya Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran saja, tapi ternyata alhamdulillah para guru-guru besar, para alumni, dan juga para staf tenaga kependidikan, para dosen yang tidak hanya dari Fakultas Kedokteran di sekitar Unpad, semuanya alhamdulillah bisa mengetahui adanya kegiatan yang dilaksanakan ini dan ikut bergabung bersama kita semua. Semoga amal ibadah ini terus istiqomah dan menjadi wasilah selain bertambahnya ilmu kita yang seharusnya otomatis bertambah juga keimanan takwa kita, juga wasilah diampuninya dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Apakah Ustadz Roni sudah hadir bersama kita semua? Sepertinya belum. Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini hujan rintik-rintik. Semoga Allah tidak jadikan di lingkungan saya mati lampu, karena biasanya kalau mati lampu di rumah saya mati listrik. Kalau mati listrik sinyal internet hilang dan kuota pun tertutup. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, sebelum berlanjut kepada kegiatan, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan memohon ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho Allah pada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah thalabul ilmi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terkait dengan tema yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, yaitu melanjutkan
kajian perjalanan keabadian atau Rihlatul Uhdud yang senantiasa mutlak akan kita jalani selepas kita meninggalkan alam dunia yang sangat fana ini. Sepeninggal kita nanti saat kita meninggal dunia, kita akan tinggal di alam kubur dengan tentu saja tidak sebentar sampai dengan hari kiamat nanti. Jadi yang meninggal dari zaman Nabi Adam saat ini masih di alam barzakh, terus menunggu sampai waktu kiamat, sampai seluruh manusia dipisahkan tuh dan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kiamat nanti, kita semua, seluruh manusia yang ada sebelum kita sampai dengan Nabi Adam, dan juga setelah kita, yang entah ada berapa miliar jumlahnya nanti. Saat ini saja di dunia informasinya katanya ada berapa? 7 miliar kalau tidak salah ya. Apa 2 miliar? Saya maaf kurang paham. Yang pasti akan banyak sekali, dan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar yang dengan waktu yang amat sangat lama. Pada minggu yang lalu Ustaz Roni menyampaikan bahwa di padang mahsyar itu Allah dalam keadaan yang sangat marah. Tidak ada marah Allah yang lebih besar kecuali keadaan Allah saat di padang mahsyar. Allah sangat marah sekali. Oh, Ustaz Roni ada kendala, sebentar lagi akan bergabung. Di padang mahsyar Allah sangat marah sekali, dan seluruh umat manusia berdesakan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan pada saat itu. Kemarin saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ustaz Tony pada bulannya kemarin, dan matahari pada waktu itu didekatkan kepada kita sampai dengan 1 mil jaraknya, terbayang amat sangat panas. Saat ini saja yang jaraknya ratusan tahun cahaya, begitu panas sekali di saat terik siang hari. Di padang mahsyar tidak ada jeda jarak antara kita dengan manusia yang lainnya, dan matahari didekatkan, dan tidak ada yang bisa menolong pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama sekali beliau akan bergabung pukul 20.15. Masya Allah. 10 menit lagi, berarti 8 menit lagi ya. Masya Allah. Baik. Pada saat itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama, dan tidak ada pertolongan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Roni menyampaikan kepada kita, di saat kita dalam kondisi panas, yang akan kita cari adalah tempat berteduh. Dan pada saat itu tidak ada tempat berteduh. Yang ada pada saat itu hanya pertolongan Allah, dan hanya 7 orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu di padang mahsyar. Kita semua insya Allah sudah mengetahui ke-7 golongan tersebut. Yang berikutnya, sebuah hadis menyampaikan bahwa tidak akan bergeser, ternyata tidak akan bergeser kaki seorang hamba, seorang manusia pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, sampai manusia itu ditanya 4 perkara, dan pertanyaannya terlihatnya cukup mudah untuk dijawab, cuman kita tidak pernah tahu kondisi kita di sana akan seperti apa. Ustaz Roni menyampaikan sebuah hadis pada bulan yang lalu, yang ditanya kepada kita itu adalah yang pertama adalah umur. Umur kita semenjak kita usia balik sampai dengan kita meninggal dunia digunakan untuk apa? Yang kedua, yang akan ditanya yang kedua adalah setelah umur adalah ilmu. Sejauh mana ilmu itu akan diamalkan. Yang ketiga Ustaz Roni menyampaikan berbeda dengan pertanyaan yang lain, yaitu ditanyakan harta. Harta ini berbeda, dari mana engkau dapatkan dan kemana harta itu engkau salurkan. Dan yang terakhir dari 4 pertanyaan di padang mahsyar adalah tubuh kita. Untuk apa tubuh kita ini dimanfaatkan selama kita semua hidup di dunia ini. Dan selanjutnya Ustaz Roni menjelaskan pada bulan yang lalu apa saja yang menyebabkan kita semua mengalami berbagai macam kesulitan di padang mahsyar, dan juga Ustaz Roni menyampaikan kepada kita bagaimana amal-amal terbaik yang bisa kita laksanakan semasa kita hidup di alam dunia ini agar kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Dari ke-7 golongan, alhamdulillah yang bagi saya pribadi yang paling mudah untuk dijalankan adalah
mencoba berupaya menjadi seseorang yang terkait ke masjid. Saya bukan pemimpin yang adil, saya bukan seorang pemimpin, dan saya juga kesulitan mungkin untuk bersedekah seperti yang lain. Di saat bersedekah, tangan kanan tangan kiri harus tidak mengetahui. Dan juga tahajud mungkin kita juga, saya walaupun berupaya untuk senantiasa istiqomah walaupun sulit untuk menangis bersama Allah di malam yang tengah malam itu, amalan yang paling mudah untuk saya pribadi dan juga mungkin kita semua adalah mencoba untuk berupaya memiliki keterikatan hati dengan masjid. Semoga amal-amal kita terhadap keterikatan masjid itu menjadi wasilah. Semoga Allah mudahkan kita, Allah tolong kita di padang mahsyar nanti. Masya Allah, ini masih 5 menit lagi, Ustaz Roni masih belum gabung. Silakan barangkali sambil menunggu Ustaz Roni, ada yang mau menambahkan barangkali? Atau mungkin barangkali ada yang mau memiliki pertanyaan seputar kajian di bulan lalu. Jadi nanti kita bisa ajukan kepada Ustadz Roni mulai pukul 9 nanti. Melanjutkan kajian malam ini adalah Ustadz Roni akan menjelaskan tentang sebuah telaga yang akan kita datangi, karena dalam hadis menyampaikan Rasulullah menunggu kita di sana, dan apa yang akan terjadi di sana tentu saja nanti Ustadz akan menyampaikan. Ada yang bahagia, ada juga yang ternyata bersedih saat kita berjumpa dengan Nabi di telaganya Nabi itu. Assalamualaikum Ustaz Roni. 4 menit lagi, insyaallah. Sebentar, saya coba kontak lagi. Ya. Ya. Saya akan mencoba membacakan di padang mahsyar itu hadis-hadis yang masyhur. Di sini disampaikan Rasul menyampaikan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar matahari didekatkan kepada kita semua hingga 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumit, ada yang berkeringat hingga lutut, dan ada yang berkeringat hingga pinggang, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya. Itu merupakan gambaran yang sungguh sangat menyeramkan ya. Dan di sini diterangkan juga bahwa 7 golongan orang yang akan mendapat pertolongan, naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar adalah, yang pertama adalah pemimpin yang adil tentunya. Pemimpin yang adil, penentu kekuasaan mungkin. Yang kedua, orang yang rajin bersedekah. Tentu saja orang yang bersedekah itu tidak hanya orang yang agnia, yang kaya, orang yang sederhana pun dapat bersedekah. Dan yang ketiga, yang hidupnya totalitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Dan 2 orang yang mencintai Allah dan berpisah karena Allah. Yang berikutnya adalah orang yang berzikir di waktu sunyi pada saat qiyamul lail. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah seorang laki-laki yang memiliki kesempatan untuk diajak melakukan maksiat, dalam hal ini berzina, oleh seorang perempuan yang cantik dan memiliki jabatan, tetapi dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin di padang mahsyar kejadian-kejadian yang akan kita alami. Masih belum bergabung Ustaz Don. Sebentar lagi insya Allah.
Mungkin ada yang mau disampaikan barangkali. Saya lihat ini ada Prof. Endang. Assalamualaikum, Prof. Mungkin Ketua DKM Pak Oki ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak Oki. Saya takut salah. Ini Prof. Dr. Roni ada kendala sebentar yang bikin bergabung pada pukul 20.15. Insya Allah sekarang akan bergabung. Pak Dekan ada Pak Dekan. Pak Dr. Yudi belum bergabung. Bismillah. Sepertinya Ustaz Roni baru mengisi kajian tadi, kajian maghrib sampai dengan Isya. Baru nyampe rumah beliau. Memang pada masjid Pak Ardi sudah gimana, Prof? biasa. Masjid Pak Ardi sudah biasa itunya jaraknya. Ya, di Masjid Abdi saat ini sudah normal kembali, Prof. Ya. Tapi masih jaga-jaga karena masih tetap ada masker, pakai menggunakan masker Ya. semuanya. Masker masih harus, jangan ya, lepas dulu dong. Jengwongi Prof. Ajali. Ya, Assalamualaikum Prof. Ajali. Masih di mute, Prof. Mohon wilujeng wengi Prof. Endang kumaha daramang sadayana. Sami-sami atur nuhun Prof. Wilujeng. Ternyata memang mengkaji perjalanan Rihlatul Ukhdud ini sangat penting ya, karena memang kita juga kaget karena sepanjang yang saya pahami di waktu dulu di masa-masa baru akil balik barangkali yang kita ketahui sepeninggal kita itu adalah hanya alam kubur dan juga berakhir di surga dan neraka. Dan ternyata surga dan neraka adalah ending dari semua perjalanan. Dan perjalanan di alam kubur sampai dengan di padang mahsyar, lalu di telaga Nabi, Yaumul Hisab, dan jembatan Shiratul Mustaqim itu sangat lama sekali. Ribuan bahkan jutaan tahun, dasar keterangan lama sekali, jadi lebih lama daripada waktu hidup kita. Sementara yang kita pahami sebelumnya adalah ketika seorang meninggal hanya menunggu dari sepeninggalnya adalah surga dan neraka. Ternyata setelah Ustaz Roni menjelaskan pada waktu dalam kajian-kajian termasuk kajian di Asyifa, waktu itu berjalan setiap hari Selasa pada duhur, ternyata orang yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam pun sekarang terus masih di alam kubur, dan Allah belum merubah keadaannya kecuali sampai dengan hari kiamat, menunggu kita semua manusia yang masih ada berakhir masanya, dan hari kiamat dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan tidak selesai sampai di sana, ternyata masih lama juga di sana. Situasi yang sangat mengerikan sekali. Semoga dengan diadakan kajian ini bertambahnya keimanan kita, bertambah bekal ilmu kita semua, semakin kita mempersiapkan diri, karena ada ungkapan dari guru yang pernah menyampaikan kepada saya, sampai seseorang di padang mahsyar itu karena saking marahnya Allah dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala, sampai salah seorang manusia menyatakan bahwa pengen cepat-cepat dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena saking tidak sabarnya ingin segera diproses segala amal kebaikannya. Ustaz Roni masih belum bergabung ya. Saya coba telepon. Oh. Ustaz. Aduh, Ustaz Roni. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bercucuran keringat tadi nih. Gimana di padang mahsyar ini tadi ya, saya luar biasa ini. Allah. Sekarang aja seperti ini, Masya Allah, takut salah. Baik, Ustadz, tadi sudah saya sampaikan pembukaan yang Masya Allah cukup banyak. Saya tidak tahu benar atau tidaknya itu. Saya meringkas kembali apa yang telah Ustadz sampaikan pada bulan lalu tentang perjalanan di padang mahsyar dan tentang pertanyaan yang akan diberikan kepada umat manusia. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia diberikan pertanyaan dan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan umur, harta, ilmu dan juga jasad. Tadi saya sampaikan ringkasan seperti itu, Ustaz. Dan perjalanan selanjutnya seperti yang tema yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu bertemu Nabi di telaganya dan juga perjalanan menuju Shiratal Mustaqim. Itu saja. Kepada guru kita, alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini. Waktu dan medianya kami persilakan. Ustaz, mangga. Baik Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian Rihlatul Khulud, membedah perjalanan panjang menuju negeri keabadian. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang Haudun Nabi, telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana perjalanan di lintasan di atas sirat, ya, titian sirat, di mana kita semua pasti akan menempuhnya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini menjadi amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, inilah gambaran di mana kita meyakini adanya kehidupan setelah kematian, adanya akhirat setelah dunia. Kita yakin benar bahwa semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan kita di dunia terbatas. Kita ada saatnya pasti akan meninggalkan dunia ini, dan ketika datang kematian kepada kita, kita tidak bisa memajukan atau mengakhirkan. Bagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dan apabila telah datang ajal salah seorang di antara mereka, maka tidak bisa mengakhirkan, menunda, menyegerakan, ya, tidak bisa menunda atau menyegerakan. Tepat akan datang kepada kita. Nah, kita meyakini semua kita pasti akan menempuh fase demi fase yang sudah kita bedah di beberapa pertemuan sebelumnya. Dan fase di padang mahsyar yang akan ditempuh oleh kita diantaranya adalah Al-Haud, telaga Nabi. Dan kita akan melintasi as-sirat, jembatan Jisrun yudrob ala dhahri jahannam, jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam, yang semua kita pasti akan melewatinya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang telaga Nabi, Haudun Nabi,
di mana setelah manusia ditimbang di mizan, maka manusia akan melewati al-haud. Ini untuk umat Islam. Bagi umat Islam. Umat Islam akan menempuh al-haud, telaga Nabi. Hadirin sekalian, apa itu telaga Nabi? Para ulama kita menyampaikan di mana Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam akan menanti kita. Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita jika ada seseorang yang mulia, yang agung, yang kita cintai menanti kita di suatu tempat yang sangat indah sekali? Senang. Adakah kerinduan di hati kita untuk bertemu dengannya? Jawabannya adalah pasti. Kita sangat rindu untuk berjumpa dengan orang tersebut. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekasih kita, manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang paling istimewa. Akan tetapi saudaraku, Bapak Ibu yang berbahagia, tahukah kita bahwasannya beliau menanti kita. Beliau bersabda, Ana farotukum alal haud. Aku menunggu kalian di telaga. Aku menunggu kalian di telaga. Ini hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu, betapa kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kita merindukan perjumpaan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sangat menginginkan agar Allah izinkan kita bertemu dengan Nabi yang mulia di suatu tempat di mana Nabi menanti kita. Hadirin sekalian, para ulama menegaskan kepada kita tentang al-haud. Mana haud? Apa itu al-haud, telaga Nabi itu? Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mujamma' ma azim yarudduhul mu'minuna fi irdatil qiyamah. Jadi yang namanya haud Nabi itu sebuah telaga di mana Nabi menanti kita di sana dan semua umat beliau akan mendatanginya. Dijelaskan sifat-sifatnya, tetapi ada kabar buruk. Ternyata tidak semua umat beliau diizinkan untuk bertemu dengan Nabi dan minum di telaganya. Mari kita lihat. Nabi yang mulia bersabda, Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna likulli nabiyyin haudha. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga di akhirat nanti. Maksudnya di padang mahsyar nanti. Inna likulli nabiyyin haudha. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga di akhirat nanti. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan sungguh mereka akan saling berbangga-bangga siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Kata Nabi, sungguh aku berharap kepada Allah bahwa telagakulah yang akan banyak dikunjungi, yang banyak pengunjung. Hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan hadis yang mulia ini, ya, seorang ulama besar yang mensyarah kitab
hadis Bukhari ini namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyampaikan, jadi tidak hanya Nabi Muhammad, semua nabi memiliki telaga. Tiap nabi punya telaga. Dan telaga yang paling besar, yang paling banyak pengunjungnya itu adalah telaganya Nabi yang mulia. Telaga Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, ketika kita di padang mahsyar, sebagaimana sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya, mahsyar, semua manusia akan dikumpulkan di sana. Matahari mendekat kepada kita. Jaraknya itu, tudunna syamsu yaumal qiyamati hatta takuna minhum kamiqdari mil. Didekatkan matahari dari kiamat nanti. Mendekat kepada makhluk, jaraknya kamiqdari mil, sejauh 1 mil atau 1,6 kilometer. Seperti apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Nabi menceritakan, dalam kondisi seperti itu, manusia akan mengeluarkan keringat. Panas. Manusia akan mengeluarkan keringat. Ada yang berkeringat sampai kedua mata kaki. Ada yang keringatnya sampai lutut. Ada yang keringatnya sampai pinggang. Dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nabi isyarat kepada mulutnya. Kata Nabi, dia meminum keringatnya sendiri. Di saat itulah di hadis yang lain, Nabi menceritakan betapa hausnya manusia di waktu itu. Seandainya ada kematian, pasti akan binasa manusia. Tetapi sayang, tidak ada kematian lagi. Yang ada penderitaan. Orang-orang yang membawa iman, yang bawa amal-amal soleh, dia akan kekal dengan kebahagiaannya. Sementara orang-orang yang tidak membawa iman, yang banyak dosa, ahli maksiat, dia akan kekal dengan penderitaannya. Tidak ada kematian. Yang ada penderitaan. Ya. Kata Nabi yang mulia, ala qadri a'malihim, semua kembali kepada amal-amalnya tatkala dia di dunia. Nah, dalam kondisi seperti itulah Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman. Kita akan bahas nanti, mereka akan mendapatkan jamuan dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ini. Nabi yang mulia menyampaikan, haudi masiratu syahrin, telagaku lebar dan panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadum minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Ini salah ketik, mohon maaf. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan baunya lebih harum daripada misik. Wakizanuhu kanujumis sama, dan bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadma'u abadan, maka barang siapa yang meminumnya, niscaya dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Hadis Imam Muslim. Bapak Ibu, kita kalau berkumpul di sebuah tempat yang jumlah manusianya banyak, ribuan, bahkan jutaan, waduh, kita akan tidak nyaman, kita kepanasan, kita haus. Pasti kita haus. Ketika itu yang berharga apa? Air. Nah, sama dengan di kondisi di padang mahsyar nanti. Ya, yang dicari manusia itu air. Ya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini ada haudun Nabi. Allahu Akbar. Karena telaga Nabi. Nabi yang mulia, man syariba minha fala yadma'u abadan. Siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diizinkan Allah bertemu dengan Nabi dan bisa minum. Amin. Amin ya Allah. Hadirin sekalian, bagaimana sifat telaga Nabi itu?
sifat telaga Nabi disebutkan. Telaga Nabi ini sebuah telaga yang agung, tempat yang mulia, dialiri dari air minum yang berada di surga dari sungai Al-Kautsar. Jadi air yang ada di telaga Nabi di Mahsyar itu airnya dari sungai Al-Kautsar. Sebuah sungai yang diberikan untuk Nabi yang mulia. Dalil, mana dalilnya? Kita hafal suratnya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Al-Kautsar. Ada banyak penafsiran, ada yang menafsirkan nikmat yang banyak, dan ada yang menafsirkan para sahabat Al-Kautsar di sini sungai di surga yang bernama sungai Al-Kautsar. Allah berikan kepada Nabi. Nah, nanti airnya itu mengalir ya ke haud, telaga yang di Mahsyar. Ini kan belum di surga, belum, baru masih di Mahsyar. Masih hari perhitungan. Warnanya lebih putih daripada susu, suhunya lebih dingin daripada salju atau es. Ini menggambarkan sejuknya, bukan berarti ya dingin yang membawa penderitaan ya. Kalau di dunia kan kalau kita minum air yang dingin, waduh, repot juga gitu ya. Jangan dibayangkan seperti itu, tapi di sana saking menggambarkan nikmat sekali kan, orang kalau sedang kepanasan, hausan, yang terbayang itu air yang dingin ya. Nikmat ketika minum air dingin itu. Kata Nabi, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada misik, telaga yang sangat luas, panjang dan lebarnya sama, panjang setiap isinya sejarak perjalanan 1 bulan. Jadi jangan khawatir, kita tidak akan kehabisan air di sana. Yang jelas layakkan diri kita agar kita mendapatkan kemuliaan tadi Nabi memberikan kepada kita. Ya. Inilah telaga Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi Nabi itu menanti di telaganya. Nabi menanti. Ya, Nabi menanti. Bagaimana Nabi memberikan minum kepada kita? Nanti Nabi memberikan minum kepada kita lewat, jadi ada bejana-bejana, ada gelas-gelasnya, yang jumlahnya kanujumis sama. Jadi jumlahnya itu seperti ya bintang-bintang di langit. Nah, ini dia. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Wa kizanuhu kanujumis sama. Banyak sekali, jangan takut kehabisan. Ya. Bayangkan, dalam kondisi manusia kehausan, kepanasan, Nabi yang mulia yang kita rindukan selama ini, yang sering kita mendengar kemuliaan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahu akbar. Kita membaca sirah nabawiyah dari buku-buku, dari lembaran-lembaran kertas. Terbayang betapa mulianya, terbayang ingin sekali kita bertemu dengan wajah yang mulia itu. Bergembira di mahsyar, Nabi menanti kita sebelum di surga nanti. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi, kenapa Nabi itu menanti kita di telaganya? Karena Nabi paham benar, nanti umatnya di surga tidak sama tingkatan surganya. Nabi ingin bertemu dengan kita umatnya yang iman kepada Allah, yang cinta kepada Nabi, padahal kita tidak pernah melihat Nabi. Nabi ingin sekali, mana umatku? Mudah-mudahan. Ya lagi kita termasuk orang-orang yang bisa memandang wajah Nabi di mahsyar nanti. Nabi memberikan jamuan minum kepada kita. Hadirin sekalian, dalam kondisi seperti ini ada orang-orang yang tidak diizinkan minum di telaga Nabi. Ini musibah. Ketika orang ngantri itu ada orang yang tidak diizinkan minum di telaga Nabi. Siapakah orang-orang yang tidak diizinkan itu? Ketika mereka sedang ngantri, mereka melihat wajah Nabi, bertemu tetapi dihalau, para malaikat menghalaunya. Suhkon, pergi. Dan mendekat. Diusir.
Diusir Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang diusir di Telaga Nabi, bayangkan diusir. Betapa ruginya orang seperti itu. Betapa celakanya mereka. Di saat orang-orang bergembira bertemu dengan Nabi, minum di Telaga Nabi, ini diusir oleh Nabi yang mulia. Siapakah mereka yang diusir dari Telaga Nabi? Yang pertama adalah orang yang murtad dari agama. Orang yang murtad dari agama. Orang yang murtad dari agama, baik terang-terangan ataupun tidak, maka orang ini tidak akan minum di Telaga Nabi, tidak akan bertemu dengan Nabi. Apa maksudnya? Orang yang murtad di sini, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hilang iman tanpa dia sadari. Dia merasa punya iman. KTP-nya mah Islam. KTP-nya Islam. Ya, KTP-nya Islam. Tetapi dia berbuat ucapan keyakinan yang tanpa disadari itu membatalkan iman. Mohon maaf. Bapak Ibu, viral beberapa hari ini ya ucapan salah seorang pejabat yang menyampaikan bahwasannya jangan fanatik dalam beragama, semua agama benar, semua agama sama di sisi Tuhan, katanya. Ada ya yang bicara itu, viral kan? Bayangkan, ini kalimat sepertinya biasa saja. Tetapi di sisi Allah, perkara besar ini. Inilah yang disebut dengan ya paham pluralisme agama. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nabi yang mulia menyampaikan, mengingatkan kita tentang kondisi fitnah akhir zaman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda bahwasannya akan datang fitnah demi fitnah yang menggulung umat Islam. Nabi menggambarkan qita'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang itu masih beriman, sorenya kafir. Karena ucapannya, karena perbuatannya, karena keyakinan. Ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, di sore hari dia beriman, paginya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minna dunia. Penyebabnya dia menjual agama, menjual akhirat untuk mendapatkan dunia yang sedikit, yang tidak ada nilainya. Demi harta, tahta, citra, ya, dikorbankan tuh agama, itu kan dunia seperti itu. Nah ini para ulama menyebutkan di antara perkara-perkara pembatal keimanan itu meyakini semua agama sama, semua agama baik, apalagi dinisbatkan kepada Allah. Semua agama benar di sisi Tuhan. Ini hati-hati, ini ucapan yang tidak main-main, ada konsekuensinya. Ya, itulah paham pluralisme, paham yang menyatakan semua agama benar. Mungkin kalau kalimatnya di hadapan konstitusi kita negara Republik Indonesia ini kan diakui selain Islam ada agama yang lainnya ya. Kalau kalimatnya ya bahwasanya di hadapan konstitusi negara kita agama ini diakui gitu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kalimatnya di hadapan Tuhan, yang ngomong orang Islam KTP-nya, itu kan tidak main-main, itu berarti Allah yang dimaksud. Sementara Allah tidak pernah berfirman, tidak pernah menjelaskan semua agama sama, tidak. Paham pluralisme ini bertentangan dengan banyak ayat dan banyak hadis. Yang pertama, bertentangan dengan firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-18 faqala ta'ala, inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Berarti mafhum mukhalafahnya selain Islam tidak diakui. Yang kedua, faham pluralisme agama bertentangan dengan ayat Quran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima di sisi Allah dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini keyakinan seorang muslim, harus seperti itu. Tetapi keyakinan kita akan kebenaran Islam, bahwa Islam yang benar, yang lain salah, bukan menjadi dalil. Ya, jangan menjadi dalil kita berbuat semena-mena kepada orang yang beda agama. Tidak. Tidak dibenarkan. Bedakan antara ya pluralisme dan pluralitas. Kebinekaan, kemajemukan. Bisa membenarkan, kita mengakui sebuah keniscayaan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda, warna kulit, ada bahasa berbeda, suku yang berbeda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berbeda-beda. Tetapi kalau kita meyakini semua agama sama, itu yang masalah. Tidak boleh. Gak ada orang selain Islam yang berani menyampaikan itu. Nah, ini Islam yang seperti ini, orang Islam liberal yang sudah rusak pemahamannya, yaitu pemahaman pluralisme agama. Jadi kita diharuskan bertoleransi, namanya tasamuh. Cara atau toleransi yang benar itu kita biarkan orang yang berbeda dengan kita agamanya menjalankan agamanya dengan baik dan benar, silakan. Terserah mereka, jangan diganggu. Ya, nah, itu toleransi. Itu saling menghormati. Ada batasan lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah muamalah silakan, sosial boleh. Tapi kalau masalah ibadah, akidah nggak boleh. Orang-orang yang meyakini semua agama benar, semua agama sama itu terancam. Mungkin dia tidak menyadari. Tapi kalau dia tidak tobat kepada Allah, hati-hati. Itu dikhawatirkan batal keimanan tanpa disadari. Khawatirnya dia tidak akan diberikan minum oleh Nabi yang mulia di mahsyar nanti. Yang kedua, yang tidak akan diberikan minum siapa? Yang tidak akan diberikan minum itu orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Orang-orang yang membuat ajaran baru dalam masalah agama. Tidak boleh. Maka lawan daripada bid'ah itu sunnah. Yang namanya bid'ah saya itu tercela dalam agama, tidak boleh. Tetapi tidak boleh juga serampangan kita menghukumi orang itu bid'ah tak telah berbuat sesuatu misalkan. Jangan juga asal main tuduh bid'ah. Tapi semua sepakat yang namanya mengada-ngada dalam masalah agama tidak baik, tidak boleh. Ya, ba'da sholat yang 5 waktu Nabi ajarkan istighfarnya, ajarkan zikirnya, amalkan yang dari Nabi. Istighfarnya amalkan yang dari Nabi, zikirnya amalkan yang dari Nabi. Dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh mengada-ngada karena nanti akan diusir oleh malaikat. Suhkon. Nabi kaget. Ya Jibril, kenapa mereka diusir? Nabi, innaka la tadri ma hadatsa min ba'dik. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah meninggal. Mereka itu mengubah ajaran agama ini. Yang mengubah ajaran agama ini, hati-hati, yang tadinya wajib, jadi tidak wajib. Jadi ini terancam tidak akan diberikan minum di telaga Nabi. Siapa lagi? Yang berikutnya adalah orang-orang yang bekerja sama dengan pemimpin zalim. Jadi kita tahu kezaliman pemimpin, maka kita membantu lewat kebijakan-kebijakan, kita benarkan semua kebijakannya, itu pun terancam tidak akan mendapatkan minum di telaga Nabi. Ya. Jadi Nabi yang mulia memberikan penjelasan, ada orang-orang yang tidak akan diizinkan minum dari umat. Tadi itu, orang-orang yang murtad
karena lalai, kafir tanpa sadar, ada orang-orang yang mengubah ajaran Nabi dengan berbuat bid'ah dalam agama. Ya, kemudian ada orang-orang yang taat kepada yang bekerja sama dengan orang zalim untuk menipu rakyat. Ini tidak boleh. Itu akan diusir oleh Nabi dari telaganya. Semoga kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang seperti itu. Hadirin sekalian, setelah manusia berada di haudun Nabi, maka manusia akan diuji keimanannya. Maka manusia berpisah nanti. Manusia berpisah di sini. Nanti ada di Quran disebutkan wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa dipasang-pasangkan, apa maksudnya? Orang akan dikelompokkan nanti. Nah, disinilah orang-orang munafik akan terungkap karena dohirnya dia ngakunya Islam. Di Al-Baqarah di awal-awal kita membaca Al-Baqarah itu manusia dibagi 3. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Orang-orang mukmin itu 5 ayat saja. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, dan seterusnya sampai ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir 2 saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu 2 ayat. Tapi munafik 13 ayat. Dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sampai ayat 20 itu ciri orang munafik. Dan nanti akan dibongkar oleh Allah. Makanya di Al-Qur'an itu tidak disebut siapa tokoh munafik. Walaupun kita paham kalau membaca asbab nuzul, ya pasti mengarahnya kepada gembong orang-orang munafik yang pemimpinnya di zaman Nabi itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kita tahu itu gitu. Ya. Tetapi disebutkan ciri-cirinya saja. Artinya apa? Artinya kita pun boleh jadi kalau tidak benar iman kita, tidak benar akidah kita, sangat mungkin kita pun suatu saat kita terjerumus berbuat kemunafikan, sangat mungkin. Dan nifak yang diancam itu di dalam Al-Quran ada nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, itu nifak yang berbahaya. Karena bicara nifak itu ada nifak i'tiqad, ada nifak amali. Nifak amali itu nifak yang tidak membatalkan iman, tetapi jatuhnya mengurangi iman. Dia menceritakan, jadi orang munafik ada 3. Nah, yang dimaksud munafik amali. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji ingkar, diberikan amanah khianat. Nah, ini orang yang nifak amali, berkurang imannya. Ada nifak i'tiqadi, munafik keyakinan. Nah, ini munafik yang pura-pura Islam padahal hatinya benci kepada Islam. Kalau sekarang benci kepada syariat Islam, enggak suka kepada syariat Islam. Hati-hati itu. Nanti akan terpisah, ada mukmin haqqan, ada orang-orang munafik. Maka di waktu kondisi seperti itu, maka nanti dibentangkan as-sirat. Manusia akan melewati sirat. Kondisi sebelum lewat as-sirat itu kondisi gelap. Apa itu sirat? Nabi yang mulia menceritakan. Sirat itu adalah jisrun yudrob ala dhahri jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, yang licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat banyak sekali besi pengait yang berduri, yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ini Nabi gambarkan tentang sirat. Seperti apa hakikatnya, wallahu a'lam. Ya, Bapak Ibu pernah tidak berjalan di pematang sawah? Ada Adri pernah tidak, Zad? Sering Ustaz kalau pulang kampung tuh. Orang kampung sering pegawai. Pernah jatuh saya tadi.
Ya Allah. Saya itu belum lama waktu ke rumah mertua Ustaz, di Pelabuhan Ratu ya, mertua. Jadi kita punya sawah ya. Pas baru hujan itu. Kan kecil itu ya. Aduh, licin itu, licin sekali. Takut jatuh itu ya. Licin itu. Padahal kalau jatuh kemana kira-kira? Ya ke lumpur ya. Saya pernah juga ketika dakwah di pedalaman di daerah Halmahera itu, Maluku Selatan, harus nyebrang sungai yang hanya beberapa bambu saja. Megang yang itu, beberapa pegang. Itu besar arus airnya itu, goyang-goyang gitu tuh. Waduh, tegang juga. Padahal kalau jatuh nyemplung ke air gitu. Nah, sirat itu apa? Sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya Allah. Yang licin dan menggelincirkan. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Seperti apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Kita beriman. Tetapi orang-orang yang bisa selamat dari sirat ini adalah orang-orang yang memang Allah selamatkan. Makanya penting sekali kita benar-benar mengisi sisa umur di dunia ini dengan amal-amal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Hadirin sekalian, mari kita kaji. Dalil tentang sirat ada di surat Maryam, ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha." Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi dalil ini dijelaskan oleh hadis Nabi yang mulia, semua akan lewat as-sirat, termasuk para nabi. Para nabi, rasul lewat as-sirat. Wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Yang selamat siapa? Ayat berikutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Nah, jadi Allah yang akan menyelamatkan dari tergelincirnya. Jadi terjatuh neraka jahanam. Siapa? Syaratnya adalah at-taqwa, taqwa Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim jatuh ke neraka dalam keadaan berlutut. Ini yang Nabi sampaikan. Yang Allah firmankan di surat Maryam di ayat yang ke-72. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia menceritakan tentang sifat sirat itu, jembatan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balaghani annal jisra adakum minas sya'rah wa hadu minas sayif." Telah sampai kepadaku bahwasanya sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah.
menyebutkan sirat itu ada minas sya'rah, lebih tipis dari rambut, wa ahadul minas sayf, lebih tajam dari pedang. Seperti apa hakikatnya, wallahu a'lam. Dari sinilah kita berharap kepada Allah agar Allah selamatkan kita di titian sirat ini. Demi Allah, Bapak Ibu, yang disampaikan ini adalah perkara gaib, perkara yang masih akan terjadi, dan kita beriman dengannya karena Allah yang memfirmankan dalam Al-Quran dan Nabi yang menyabdakan dalam hadis-hadis. Banyak dalilnya, tidak mungkin dibahas semua. Intinya itulah gambaran. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia bersabda, "Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim." Nabi menyampaikan, aku dan umatku adalah yang pertama diperbolehkan melewati sirat. Ini dalil. Semua nabi akan lewat. Jadi yang lewat sirat ini siapa? Orang-orang Islam. Orang-orang tidak Islam, orang-orang kafir, itu akan langsung ke neraka dilempar. Tidak lewat sirat, langsung dilemparkan ke neraka. Tapi orang Islam, baik mukmin haqqan atau orang-orang munafik yang zahirnya ngaku Islam, lewat as-sirat. Bedanya orang-orang munafik begitu lewat langsung jatuh ke neraka, tempatnya di kerak neraka terdalam. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Surat An-Nisa ayat yang ke-145. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu fi darkil asfali minan nar, akan ditempatkan di kerak neraka terdalam. Walan tajidalahum nasiro, dan dia tidak akan mendapati seorang penolong. Ya Allah. Nah, maka yang lewat itu siapa? Orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Nabi lewat. Nabi fa'akunu ana wa ummati, aku dan umatku adalah yang pertama kali yang akan melewati sirat. Makanya kita ini umat yang terakhir, tetapi umat yang akan pertama kali dihisab lewat sirat, termasuk masuk surga. Aku ana wa ummati awwala man yujiz. Aku dan umatku adalah orang yang pertama kali diperbolehkan melewati as-sirat. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali para rasul. Nabi menceritakan di mahsyar itu ada tiga fase, ya, di mana orang akan masing-masing tidak sering mengenal, tidak berbicara. Nah, satu dari tiga itu ketika orang akan lewat as-sirat. Kata Nabi yang mulia, saking tegang. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali para rasul. Wa da'wa rasul, dan yang diucapkan rasul bukan ngobrol, bukan yauma idzin, di hari itu apa? Doa. Apa itu? Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nabi lewat, umat lewat. Nah, bagaimana umat Nabi lewat digambarkan? Kondisi orang mukmin saat melewati as-sirat, yang pertama, laksana kejapan mata saking cepatnya. Ya,
laksana kejapan mata saking cepat yang pertama. Yang kedua, yang seperti kilat. Yang ketiga, seperti tiupan angin. Yang keempat, terbang seperti burung. Yang kelima, menyerupai orang yang mengendarai kuda. Yang keenam, ada yang selamat 100%. Yang ketujuh, ada yang selamat dengan lecet-lecet. Yang kedelapan, ada yang ditenggelamkan di neraka jahanam. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya hadis Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia bersabda, bagaimana sabdanya? Fayamurru al-mu'minun katarfil ain. Orang-orang mukmin ada yang melewati sirat laksana kejapan mata. Wa kal barqi, ada yang seperti kilat. Wa karrihi, ada yang seperti tiupan angin. Wa kat-thairi, ada yang seperti burung yang terbang. Wa ka'ajawidil khayli, ada yang menyerupai orang yang naik kuda. Warrikab, ada yang berjalan. Fanajin musallam wa makhdusun mursal wa makdusun finari jahannam. Ada yang selamat 100%, ada yang selamat kondisi lecet-lecet, dan ada juga yang ditenggelamkan di neraka jahanam. Ini orang-orang mukmin. Maka bahasa mudahnya bagaimana? Mudahnya begini hadirin sekalian. Orang mukmin itu, ya, mukmin, dia ada yang selamat tanpa harus nyemplung ke neraka. Yang kedua, ada yang harus mampir ke neraka. Yang lewat dengan selamat, cepat dan lambat tergantung amal-amalnya. Yang masuk ke neraka, lama dan tidak lamanya tergantung juga dosa-dosanya. Intinya orang yang punya iman, dalam dirinya iman. Walaupun imannya sebesar zarrah, dia akan keluar dari neraka dan dia akan masuk surga. Itu pasti, itulah mahanya iman. Tetapi kan yang kita inginkan, kita ingin masuk surga tanpa mampir-mampiran ke neraka lah. Jangan mampir-mampir segala. Kita ingin mulus masuk surga. Gak mau mampir kita. Itu target kita, kan? Itulah keberhasilan. Itulah target kita. Ingin masuk surga, mulus. Tanpa pakai mampir-mampiran. Gak usah mampir. Ke surga saja. Ya. Nah, hadirin sekalian, siapakah mukmin yang akan melewati sirat yang mulus itu? Orang mukmin yang ketika hidupnya, ya, dia banyak taubat, dan ketika mati semua dosa-dosanya Allah ampuni, Allah maafkan. Bukan berarti orang ini tidak bikin dosa, bukan. Siapa orangnya yang tidak bikin dosa? Semua kita bikin dosa. Tapi Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam berbuat salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah itu at-tawwabun, yang segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi ketika dia mati itu diampuni semua dosa-dosanya. Maka nanti ke depan akan kita bedah tentang taubatan nasuha seperti apa. Ilmu taubat itu penting sekali. Ini kuncinya. Ilmu taubat. Karena di antara amalan penghapus dosa itu adalah taubatan nasuha. Nah, siapa orang yang melewati as-sirat? Mukmin, tetapi dia mampir ke neraka. Nah, dia orang mukmin, bikin dosa. Dan ketika dia meninggal dunia, belum sempat taubat kepada Allah. Dia punya iman, artinya apa? Dia meyakini kalau dia berbuat dosa, dia meyakini ini dosa, gitu loh. Tidak kemudian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak. Tapi dia keburu meninggal, belum sempat taubat. Makanya kenapa dalam agama ini
Jangan menunda-nunda tobat. Tobat sungguh-sungguh. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali kepada Allah. Tobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya. Jadi dia berbuat dosa. Belum sempat taubat yang sungguh-sungguh, keburu datang malaikat maut meninggal dunia. Yang seperti ini, para ulama ahlu sunnah sepakat kalimatnya tahta masyiatillah, terserah Allah. Maka nanti di sini kita memerlukan syafaat. Ya, kita akan bedah nanti tentang bab syafaat insyaallah ta'ala. Syafaat. Makanya kemudian penting kita mengerjakan amalan-amalan yang keutamaannya akan mendatangkan syafaat. Seperti kita punya kawan yang baik, berteman dengan orang yang saleh, itu menjadi asbab Allah memberikan syafaat. Ya. Kemudian membaca Quran, baca puasa sunnah, dan yang lain. Jadi orang yang meninggalnya bawa dosa, tidak sempat tobat, kalaupun harus diazab, masuk neraka, sebatas ukuran dosanya saja. Sudah habis, keluar juga nanti. Tapi kalau Allah berkehendak, dia harus masuk neraka, tapi dia punya amalan yang berdatangkan syafaat, Allah selamatkan. Seperti seorang anak yang boleh jadi anak ini saleh. Anak ini saleh karena jasa orang tuanya. Tapi orang tuanya berbuat kesalahan yang menyebabkan dia ke neraka. Si anak memintakan, ya Allah ya Rob, aku ingin kedua orang tuaku ke surga bersama. Enggak jadi ke neraka, kata Allah, ajak orang tua ke surga. Masya Allah. Ini anak-anak yang saleh seperti itu. Jadi ada orang yang meninggal dunia buat dosa belum sempat tobat, itu tahta masyiatillah, tergantung Allah. Tapi ujungnya sekalipun dia harus ke neraka, pasti akan ke surga. Jadi sekalian, kita beriman dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk sirat ini. Ada beberapa kisah ya tentang sirat ini. Suatu hari, ini Abdullah ibn Rawahah. Siapa beliau? Beliau salah seorang sahabat Nabi. Suatu hari Abdullah bin Rawahah meletakkan kepala di atas batu di kamar istrinya. Ia menangis. Kemudian istrinya juga menangis. Abdullah bin Rawahah bertanya, "Wahai istriku, apa yang membuat engkau menangis?" Istrinya menjawab, "Aku menangis karena aku melihat engkau menangis, wahai suamiku. Aku pun menangis." Maka Abdullah ibn Rawahah berkata, "Istriku, aku ini menangis karena aku teringat firman Allah, wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi, melewati neraka itu." Surat Maryam tadi. Kata Abdullah bin Rawahah, "Aku tidak tahu apakah aku selamat ataukah tidak. Aku tidak tahu apakah aku termasuk orang yang selamat atau tidak." Semenjak itu kalau Abdullah bin Rawahah sahabat Nabi mengingat sirat, beliau sering menangis. Padahal ini sahabat Nabi yang utama yang meninggalnya syahid di medan perang. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani meriwayatkan dari Abu Ishaq. Abu Maisaro ketika hendak tidur berkata, "Andai saja ibuku tidak melahirkanku." Setelah itu ia menangis. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Ma yubkik? Ma yubkika? Apa yang membuat kau menangis?" Dia menjawab,
kita nih diberitahu bahwa kita akan mendatangi neraka, tetapi kita tidak diberitahu apakah kita selamat atau tidak. Belum menanya. Kemudian selanjutnya ada kisah yang terakhir nih, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Ia berkata, apakah seseorang bertanya kepada temannya di waktu itu, ini di zaman tabi'in. Apa katanya? Apakah engkau sudah mendengar bahwa engkau akan mendatangi neraka? Ini kawannya ini menjawab, iya. Dan ia melanjutkan pertanyaannya. Apakah engkau diberitahu bahwa engkau akan selamat? Ia menjawab, tidak. Ia kembali bertanya, lalu kenapa engkau tertawa? Maka sejak saat itu, temannya tidak pernah lagi sering tersenyum, tertawa gitu, sampai meninggal dunia. Apa maksudnya, saudaraku? Maksudnya adalah bahwa kita beriman, semua kita pasti akan melewati as-sirat. Hingga akhirnya sampailah periode kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kembali kepada Allah dengan radiyatan mardiyah. Allah ridho, ya. Mereka berridho kepada Allah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Udkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannah. Udkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannah. Masuklah ke dalam surga. Seperti apa pembahasan ini? Mungkin ke depan saja kita akan bedah lebih dalam ya, tentang bagaimana manusia kembali kepada Allah. Ada yang Allah ridho kepada mereka, ada yang Allah murka. Detailnya kita bahas di pertemuan selanjutnya kalau masih ada kesempatan. Kalian kita bedah juga nanti bab syafaat tadi insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang disampaikan pada malam hari ini. Saya mengajak sebagai kesimpulan, belum kita buka dialog, hati-hati dengan yang kita kerjakan sekarang ini. Setiap ucapan, perbuatan itu ada dampaknya. Ada dampaknya tatkala kita menjalani hidup di dunia, ada dampaknya ucapan kita. Ibarat orang yang berbicara, kan ada gemak tuh kalau bicara di tempat itu suka mantul ya. Jadi itulah perbuatan. Setiap kita berbuat sesuatu itu akan kembali kepada kita. Artinya apa? Waspadai ucapan kita, jangan sampai perbuatan ini membatalkan. Waspadai yang kita kerjakan, jangan sampai membuat kita sengsara di akhirat. Waspada, jangan berbuat yang membuat kita menderita di akhirat. Ucapan kita, perbuatan kita akan berdampak dunia dan akhirat. Mudah-mudahan disampaikan pada malam hari ini mengingatkan kita agar kita tidak boleh main-main dengan kehidupan di dunia. Karena Allah ciptakan kita tidak untuk main-main. Tapi jelas agar kita mempersiapkan bekal untuk pulang kepada Allah, dan perjalanan pulang itu panjang. Perkara yang menentukan sukses tidaknya nanti tergantung sekarang di dunia. Dan di dunia ini kita tidak lama. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umatku hanya antara 60 hingga 70 tahun. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita, husnul khatimah, Allah izinkan kita bisa bertemu dengan Nabi, meminum dari air di telaga Nabi, dan semoga kita bisa melewati sirat dengan mudah, dengan selamat, dan semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, sehingga surgalah tempat kembali kita bersama semua keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal.
Allah alam bisawab. Ini Ustaz yang disampaikan Ustaz. Mohon maaf agak larut malam ini. Kalau ada pertanyaan satu atau dua kita beri kesempatan. Silakan Ustaz. Baik Ustaz, sebenarnya jazakallah, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan, sangat menggugah hati kita semua. Sebetulnya ada pertanyaan yang masuk Ustaz, tapi tadi secara tersirat pun oleh Ustaz sudah terjawab sebetulnya bagaimana sifat karakter orang yang munafik di saat di padang mahsyar maupun di jembatan Shirathul Mustaqim. Mungkin mohon izin Ustaz, pertanyaannya dari saya barangkali Ustaz. Ustaz menjelaskan pada kajian bulan yang lalu dan juga pernah diulas oleh Ustaz pada waktu kajian offline bertahun-tahun lalu ya, kita belum kaget sekali Ustaz tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar Ustaz. Iya, Dan ada satu poin yang selalu saya ingat yang Ustaz sampaikan, bahwa tentu kita tidak akan bisa mengamalkan untuk menjadi seseorang yang termasuk pada 7 golongan tersebut ya Ustaz. Tetapi Ustaz menyampaikan kepada saya, kepada kami pada waktu itu, ketika kita tidak bisa melaksanakan semua, maka jangan tinggalkan semua. Itu kalimat yang selalu saya ingat Ustaz. Dan amalan yang mungkin terlihat nyata dan terasa oleh saya pribadi dan juga mungkin kita semua adalah yang paling mudah itu mungkin memiliki keterikatan hati dengan masjid Ustaz ya. Ya, ketika azan kita berusaha tepat waktu hadir ke masjid, berzikir di masjid. Karena amalan-amalan yang lain sepertinya sangat sulit sekali Ustaz. Berat gitu saja. Untuk sementara ini adalah keterikatan hati ke masjid. Nah, pertanyaan saya adalah Ustaz, terkait perjalanan kita saat dibangkitkan nanti di padang mahsyar dan sampai di Shirathul Mustaqim nanti kita berakhir di surga atau neraka. Ketika katakanlah seorang yang ahli masjid ataupun ahli-ahli yang lainnya pada 7 yang dinaungi Allah itu Subhanahu wa taala, apakah itu seseorang yang selamat di padang mahsyar secara otomatis dia juga akan selamat pada mendapatkan minum di telaganya, di yaumil hisab pun dia akan selamat, dan termasuk di Shirathul Mustaqim dia pun akan selamat, atau itu masih hal yang tidak pasti Ustaz begitu? Karena melihat tadi keterangan, jangankan seorang muslim yang katakanlah membenci agamanya, yang melaksanakan maksiat, kita tadi dalam keterangan tadi muslim yang biasa saja nangis Ustaz ya, karena tidak ada keterangan pasti selamat gitu. Yang tadi saya sampaikan. Itu Ustaz mungkin pertanyaannya, mohon penjelasan Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini bisa dilihat nggak slide-nya Ustaz? Ada slide-nya? Ya, bisa Ustaz, bisa Ustaz. Ini hadisnya ya. Sebentar. Jadi di hadis yang mulia ini, Nabi yang mulia menyampaikan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih. Jadi ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ya benar, tidak semua kita bisa masuk ke dalam 7 kelompok ini. Walaupun ada manusia yang diseru, ya, tetapi itu sedikit sekali. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, itu orang yang mulia Abu Bakar itu. Di mana disampaikan bahwasannya di surga saja semua pintu memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Kita bagaimana? Syukur bisa semuanya. Kalaupun tidak, jangan sampai satu malah gitu ya, satu atau kita jagokanlah amalannya gitu ya. Terserah, kita lihat kondisi kita. Kalau kita seorang pemimpin, diberikan amanah kepemimpinan, jadilah yang adil karena peluang untuk dinaungi Allah sangat besar. Kalau kita pernah menjalani masa muda, sabab di sini usia dari 15 sampai 40, itu sabab dipakai untuk taat, karena kan kebanyakan orang itu biasanya mau beribadah tuh kan sudah di atas 40 tahun, betul tidak? Pas mau jenala sekarang mah akhirat.
Nah, orang yang seperti itu tuh, itu dia tidak, yang poin ininya hilang nomor 2 tuh, kesempatan. Dia menghabisi masa muda untuk ibadah kepada Allah. Yang bersedih, yang ketiga, warojulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Rojul itu laki-laki, rojul laki-laki itu. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, alim masjid. Nah ini makanya jangan sia-siakan, jadikan. Termasuk kalimat mu'allaq di sini apa? Lihat masjid sedang dibangun, dia punya rezeki, dia bantu pembangunannya wakaf. Lihat masjid, waduh kok ini kamar mandinya nggak ada, misalkan tempat wudhunya sudah rusak, datang ke DKM, dia bantu agar orang-orang nyaman, bisa berwudhu dengan benar. Karpetnya sudah nggak ada, sudah bau, udah kotor. Dia datang ke DKM, dia wakaf karpet, itu masuk juga. Artinya orang yang bergantung kepada masjid, cinta dengan dia makmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dia datangi dengan kajian-kajian keilmuan dan dibantu pembangunan fisik. Ini orang yang nampaknya nih kita nih berpeluang gitu ya kalau sungguh-sungguh ya. Kalau masa muda kan nggak bisa diulang lagi ya. Masa muda kalau sudah lewat ya sudah gitu ya. Ya, tidak semua kita menjadi pemimpin gitu kan. Tapi kalau ini mah kita memungkinkan, tinggal kita buang rasa malas saja. Tinggal rajin ke masjid aja. Ya. Itu Ustaz. Jadi memang ketika tidak bisa semua ya jangan ditinggalin semua gitu. Satu kita jagokan, terserah kita punya, kita bisa lihat diri kita. Ya, warujulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa. Orang yang saling mencinta karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ini juga mungkin kita bisa. Artinya apa? Kalau kita berkawan jangan hanya mau berkawan karena ada yang mengikat berupa kepentingan dunia saja, jangan. Ada bahasa ngapain dekat sama dia, emang kita punya dapat untung apa kalau dekat sama dia. Nah ini udah transaksi ini, udah nggak benar. Padahal innamal mu'minuna ini orang-orang beriman bersaudara kita ini, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bukan karena kepentingan. Jangan, Allah maha tahu hati kita, kan tidak mudah seperti itu. Kemudian orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan cantik, dia takut sekali, dia mengucapkan ini akhafullah. Tidak semua orang selamat. Sekarang banyak orang mencari justru ya. Tidak sedikit ya. Nah ini kalimatnya menarik. Zatu mansibin itu bukan pelacur, bukan, wanita baik-baik. Wanita yang cantik, punya kedudukan, tapi kalau sudah berdua-duaan bukan dengan mahram itu pasti berpeluang untuk berzina, betul tidak? Maka hati-hati. Islam melarang jangan berkhulwat. Kemudian orang yang ahli sedekah, ya. Kalau yang keempat ini kan, yang kelima tidak semua orang diuji dengan ini ya. Tidak semua orang diuji. Didatangi orang wanita cantik, jelita itu ya, berduaan, tidak semua orang diuji dengan ini. Nah ini nih yang keenam masih mungkin nih. Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Ada orang yang bersedekah namun merahasiakan. Sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan. Rahasia gitu. Masih bisa nggak? Mungkin ini. Masih mungkin ini. Kita lihat pesantren sedang dibangun, masjid atau apa saja yang kebaikan. Misalnya kita membaca ada di-share player atau apa, dan kita percaya, kita tahu orangnya amanah, kita tahu siapa, nggak usah kasih tahu, bismillah aja deh, transfer misalkan, nggak usah ngomong, nggak usah cerita, udah Allah maha tahu. Nah itu teh latihan seperti ini, nggak usah cerita, nggak usah rasanya, udah pokoknya mah kita percaya dengan orang ini amanah, punya yang membangun atau apapun. Udah kita transfer saja, nggak usah ribut, ya, nggak usah kasih tahu. Itu rahasia, itu berpeluang juga itu. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, warujulun zakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang zikir kepada Allah dalam kondisi sendiri, ya, sampai dia berlinang air mata, dia ingat kebesaran Allah, betapa Allah maha baik. Betapa Allah maha baik, kita sering mengingkarinya. Ya.
tapi Allah membimbing kita gitu. Masya Allah. Nangis di sini apa? Nangis karena kita ingat Allah. Nah, ini yang seperti ini berpeluang. Maka Bapak Ibu silakan, kita bisa tahu diri kita mana yang belum kita lakukan dan masih mungkin kejar itu. Kejar. Semoga umur yang Allah berikan kepada kita isi dengan amal-amal. Allahu a'lam. Itu Ustaz yang disampaikan Ustaz. Maka kalau ada yang lain silakan. Mungkin Ustaz, pertanyaan saya adalah dari kesekian 7 golongan ini kan mendapat naungan di padang mahsyar Ustaz ya. Sementara perjalanan di keabadian itu sendiri kan masih jauh sekali sampai ke surga Ustaz ya. Nah, apakah orang yang dari ketujuh golongan ini yang diselamatkan di padang mahsyar, apakah dia secara otomatis, barangkali saya tidak bisa memilih kata yang lain, dia juga akan selamat sampai dengan ke surga dan akan Allah mudahkan di Siratul Mustaqim nanti Ustaz? Atau ada tantangan lagi yang mungkin belum tentu nih ternyata gitu, bisa saja masuk neraka dulu begitu Ustaz? Iya, betul. Jadi kan setiap fase yang dilewati itu punya ujiannya masing-masing. Ini kan di mahsyar sebelum dihisab ini kondisinya. Ketika manusia dibangkitkan, dibiarkan manusia itu belum dihisab belum. Yang 1 hari sama dengan khamsina alfasanah, sama dengan 50.000 tahun di dunia. Dibiarkan manusia itu tersiksa. Dalam kondisi begitu, nah ini yang 7 ini pengecualian. Ya. Yang dia mau enjoy aja, orang mau kepansen dia mau enjoy aja kan, mau diberikan naungan kok. Ya. Di saat itu. Nah, bagaimana ketika proses hisab, mizan, diberikan catatan amal, audun nabi, termasuk juga asirat. Ya, maka ada yang selamat selama dia berbuat amalan-amalan, Allah ampuni, akan mudah semua. Tapi kalau orang-orang yang dia punya kesalahan, punya dosa yang menyebabkan dia harus diazab dulu, ya diazab. Walaupun dia di awal mendapatkan naungan dari Allah gitu. Nah, seperti itu. Makanya di sini penting nanti membahas bab syafaat. Karena kita ini kita ini dalam beramal mesti banyak cacatnya lah gitu ya. Kita lebih tahu lah amal kita. Saya pribadi Ustaz lebih paham amal saya gitu. Kalau ibadah jarang ikhlas, aduh kerasa. Itu kan itu bolong-bolong. Amal itu dengan amal-amal yang lainnya. Ya. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang berdampak ke akhirat dan belum kita tobati, terserah Allah. Kalau diampuni beres, kalau dihisab dihisab. Jadi ketika seseorang dapat naungan pun kedepannya belum tentu juga. Artinya, tetapi jelaslah dia pasti akan ada pasti ujungnya itu surga gitu ya. Ini kan kemuliaan kan ke orang sembarang. Tapi tadi mulus dan tidak tergantung gitu. Tadi ada yang mulus ke surga, bahkan ketika lewat sirat pun juga selamat, bahkan cepat seperti kedipan mata. Ada yang lambat, ada yang harus diazab dulu, ada yang dimaafkan karena tadi syafaat tadi. Kembali kepada kita. Makanya pahami peta ini. Nah, kita harus mulai jujur dengan diri kita. Saya berbuat dosa apa ya? Jangan-jangan dosa ini kalau nggak ditobati nanti berdampak ke akhirat. Gitu. Mengganggu perjalanan kita lah. Dosa lancar, malah mogok gitu kan. Nah, itu kan mogok ini kan repot juga. Karena boleh jadi kita tidak punya petanya. Belum paham bagaimana berbuat. Dan yang paling penting tadi itu kita tahu ilmu taubat. Berbuat salah, segera tobat kepada Allah. Karena di antara penghapus itu tobat. Harus paham dan tobatnya harus tobat maunya Allah dan Rasulnya. Syaratnya itu bukan versi kita. Sanggeus tobat, sudah tobatlah. Diampuni dosa-dosa, tenang, tiis pokoknya nama. Nah, padahal dia tidak memenuhi syarat taubat nasuha. Ya enggak seperti itu. Nah, di sini penting kita mengilmui. Ustaz, Allah alam bisawab. Baik Ustaz.
Sebelum ditutup, barangkali Ustaz ada satu pertanyaan saja barangkali dari Dokter Siswa Budi. Nanti boleh langsung ditutup dengan doa barangkali Ustaz karena sudah di penghujung waktu. Dari Dokter Siswa menyampaikan pertanyaan, salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir adalah pemimpin yang adil, yang sebelumnya sudah dibahas tadi Ustaz ya. Nah, di level mana pertanyaan beliau pemimpin yang dimaksud? Karena kalau di level terendah maka kita semua adalah sejatinya adalah seorang pemimpin. Di rumah Baik, tangga. terima kasih. Jadi kalimat al-imam al-adil. Ini imam di sini jelas, bukan orang sembarangan. Imam itu levelnya pemimpin umat gitu. Jadi kalau kalimat hadisnya pakai imam itu ya bukan dimaknai hadis yang lain, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kalau kalimatnya kulukum ra'in itu kita masuk. Kita termasuk pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, suami, pemimpin bagi istri dan keluarganya. Ya. Mungkin seorang direktur di sebuah perusahaan pemimpin bagi bawahannya. Tapi kalimat imam di situ pemimpin dalam level dia punya umat yang banyak. Ya, itu imam. Sebutnya imam itu. Ya, imam itu begitu. Jadi kita mungkin gubernur, presiden masuk gitu. Kalimatnya imam itu pemimpin yang memang struktural dan dia punya masyarakat, ada umat. Bukan pemimpin dalam batasan ya kita pemimpin bahkan sebagai seorang suami pun pemimpin atas keluarganya. Bukan itu maksudnya. Karena kalimatnya al-imam al-adil. Pemimpin levelnya level pemberi kebijakan. Ya, dia presiden. Dulu kan khalifah ya. Dulu khalifah Amirul Mukminin, para gubernur, para pejabatnya begitu. Baik, Ustaz, ini disampaikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi pencerahan, nasihat, pelembut hati untuk kita semua. Dan semoga kita semakin yakin dengan adanya kehidupan setelah kematian, adanya akhirat setelah dunia. Dan kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diwafatkan husnul khatimah. Lambat atau pastilah lambat laun kita akan bertemu dengan kematian itu, kita akan menempuh yang kita bahas. Percayalah kan ini Al-Quran, Allah, sabda Nabi, wa Rasul. Tinggal nunggu waktu saja. Ya, bagi yang sudah berusia 60, 70 harus siap-siap serius. Karena di usia itulah, rata-rata di usia itulah umat Nabi diwafat. Kebanyakannya ya, di usia 60 hingga 70 itu. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzul. Jadi umur umatku antara 60 hingga 70 tahun saja. Sedikit yang lewat dari 70 tahun. Artinya harus sungguh-sungguh di usia-usia itu. Karena kita nggak tahu kapan Allah utus malaikat maut menjemput kita. Allah lebih sahab, kita berdoa semoga Allah berkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkahilah majelis ilmu kami malam hari ini. Ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah kami selama ini. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami keistiqomahan di atas iman dan Islam, ya Allah. Istiqomahkan kami dengan iman dan amal saleh. Istiqomahkan kami dengan taubat dan nasuha, ya Allah, ya Rabb. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Rabb. Rabbana, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, izinkanlah kami semuanya bisa bertemu dengan kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya nanti, ya Allah. Ya Rabbana, izinkan agar kami bisa meminum air di telaganya yang dijanjikan oleh kekasihmu. Siapa yang minum dari air telaga Nabi ini, maka selamanya tidak akan kehausan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ditakdirkan bisa berjumpa dengan Nabi di haud, diberikan minum oleh beliau. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari amalan yang menyebabkan kami ditolak untuk bertemu dengan Nabi di telaga. Ya Rabbana, mudahkan kami agar kami bisa menyeberangi asirat dengan mudah, dengan lancar. Jadikan surga tempat kembali kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, angkatlah wabah musibah pandemi ini. Kembalikan kami kepada keadaan yang normal seperti biasa. Jadikan yang wafat syahid di jalan. Jadikan yang sakit Engkau jadikan penggugur sebagai penggugur atas dosa-dosanya. Dan jadikanlah sabar yang menerima ujian sakit sebagai pengangkat derajat kemuliaan. Kamu yang sehat, yang Kau berikan nikmat sehat, jadikan kami hamba-hamba Engkau yang ahli bersyukur. Menggunakan waktu untuk ibadah kepada Engkau. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ustaz Adi, terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas paparan ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi tambahan wawasan ilmu bagi kita, meningkatnya keimanan takwaan kita, dan semakin kita termotivasi untuk bisa mempersiapkan diri di sisa-sisa kehidupan kita, sisa-sisa waktu kuota usia kita untuk bisa lebih mempersiapkan sehingga kita sudah paham apa yang kita jalani nanti di yaumil akhir. Semoga kita menjadi lebih siap dan bisa mengamalkan apa-apa yang telah Ustaz sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mau ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Roni Abdul Fattah LCMA dan juga kepada seluruh jamaah peserta kajian pada malam hari ini. Syukran, jazakumullahu khairan katsiran kepada yang berkontribusi dan berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah menerima amal ibadah dan memberikan balasan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Jali, hatur nuhun Hatur nuhun sadayana Ustaz Andi. Punten samudaya kakirangan kalopatan hapunten. Mangga bade ditutup, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum. Nuhun.